Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 30 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat ke analisa kita kemarin ya. Jadi kemarin seperti yang saya bilang bahwa bisa buy ketika harga di 1922, break di atas 1922, dan stop loss yang saya bilang itu kan taruh di bawah swing ini, tapi ternyata harga itu turun dulu ya, membuat yang namanya apa ini ya, hammer atau doji lah seperti ini, lalu membentuk kenaikan ke atas yang dimana ini merupakan adalah Morning Star ya. Di sini baru bisa dibilang namanya Morning Star di sini. Candle bearish, doji, kemudian candle bullish. Ini baru namanya Morning Star di sini. Yang dimana kemarin juga kan sebenarnya idealnya adalah taruh stop loss di bawah swing yang di sini di bawah 1911. Ya, tapi karena mungkin teman-teman ada yang ikut mungkin ya stop lossnya taruh di 1916 atau enggak di 1915 itu kesabet stop loss ya. Kesabet stop loss yang dimana sebenarnya sih swing terakhir itu di sini sebenarnya ya. Swing terakhir itu kemarin ada di 1913 sebenarnya. Karena kalau dilihat kan pergerakannya kan seperti ini kemarin. Nah, seperti ini. Terus seperti ini. Jadi sebelum kejadian turun di sini, swing terakhir itu sebenarnya di sini. Bukan di sini ya. Ini salah saya kasih tempat swingnya itu salah saya kasih di sini. Jadi lebih baik sebenarnya stop lossnya itu ditaruh di sekitaran di 1913 ya. Jadi kalau dilihat di kemarin itu kalau ada yang nge-buy juga di sekitaran 1915 itu teman-teman pasti sudah profit ya kan, yang dimana targetnya adalah bisa sampai di 1935. Dan benar aja ketika harga itu terbang naik akibat berita ini ya. Kemarin berita yang keluar berdasarkan data kalender ekonomi menunjukkan bahwa consumer confidence itu drop secara drastis dari yang data sebelumnya itu 117, kemudian direvisi turun menjadi 114. Ternyata data yang keluar adalah sebesar 106,1. Jadi ini menandakan bahwa kepercayaan konsumen untuk melakukan kegiatan ekonomi itu menurun ya. Lalu ini juga diikuti oleh berita dari segi job opening yang dimana data sebelumnya adalah 9,5 juta, kemudian direvisi turun menjadi 9,17 dan data yang keluar adalah sebanyak 8,8 juta. Dan kalau kita lihat di sini angka 8,8 juta itu di job opening itu pernah terjadi di 2 tahun yang lalu di Mei 2021. Jadi kalau kita lihat kenapa hanya satu berita ini aja harga XAU/USD langsung terbang naik dan melebihi area supply dan melebihi area batas kita di 1935. Jadi teman-teman yang menunggu trading pada saat news juga pasti sudah profit juga. Karena news kemarin itu benar-benar membuat USD benar-benar drop sehingga semua major pair termasuk komoditi seperti emas dan silver, emas dan perak itu mengalami kenaikan juga ya, karena indeks dolarnya itu yang mengalami penurunan secara signifikan akibat dua berita ini, yang dimana hasil dari kedua berita ini itu menunjukkan penurunan yang dropnya itu sangat lumayan bisa dibilang ya. Lalu untuk hari ini apakah kita bisa trade ya? Kalau berdasarkan berita hari ini, kita ada berita dari segi ADP non-farm employment change dan juga dari prelim GDP di Amerika. Jadi dari segi ADP non-farm dan juga prelim GDP di sini saya lebih prefer untuk melihat dari segi sektor GDP di Amerika itu sendiri. Ya. Karena kalau kita lihat di GDP Amerika sendiri saat ini diperkirakan akan flat di angka 2,4%, sedangkan untuk dari segi ADP non-farm ADP-nya sendiri itu mengalami penurunan dari 324.000 diperkirakan turun menjadi 194.000.
Tapi nggak tahu ya apakah pada saat berita nanti keluar di sini di jam 8.15 WITA atau nggak di jam 7.15 WIB, mungkin nggak ini data sebelumnya ini direvisi turun, ya kan? Karena kalau kita lihat kemarin job opening itu direvisi turun, sedangkan consumer confidence juga direvisi turun datanya. Dan untuk hari ini apakah prelim GDP-nya juga akan direvisi turun atau ADP nya ini direvisi turun juga? Dan jika keduanya ini direvisi turun dan hasil yang keluar nanti malam itu turun, maka kita akan bisa melihat XAU/USD terbang lagi naik sampai ke target Fibonacci 61,8 kita di 1950. Jadi apakah kita masih bisa nge-buy? Tentu ya, seperti yang sudah saya katakan di beberapa hari sebelumnya, inilah saatnya retracement daily dimulai ya. Ingat, retracement daily sekarang itu masih di dalam ruang lingkup saat ini mencapai 50% Fibonacci. Golden rasionya ada di 1948, mepet dengan angka psikologi number di angka 1950 ya. Yang dimana 1950 juga merupakan area supply terdekat kita selanjutnya di sini. Oke. Kalau kita ingin ambil posisi buy sekarang untuk hari ini, harga memang sudah melewati 1935 ya. Harga sudah melewati 1935. Jadi kita bisa menunggu harga itu untuk bisa naik sampai ke yang paling tinggi sampai ke 1950. Tapi apakah harga itu bisa terus naik sampai ke 1950? Well, kalau dilihat untuk saat ini kita ada satu tahanan kecil banget ya, tahanan kecil banget yaitu di angka 19 berapa ini ya saya kasih ya, di angka 19 sebentar ya, ini saya kasih di, karena kalau dilihat historinya ini di 1941 ya, karena di sini kita ada area support become resistant di angka 1941. Jadi kalau teman-teman mau target take profit saat ini, bisa untuk saat ini adalah di 1941 dulu ya, nggak usah terlalu tinggi sampai ke 1950 ya. 1941 pun it's okay, ini mepet sih sebenarnya ya, tapi kalau dilihat ketika 1941 lewat, kita masih ada resisten kecil ya. Resisten kecil saat ini adalah di 1945. Jadi jika 1941 lewat, maka harga kemungkinan naik sampai ke 1945, dan kemudian jika 1945 lewat, naik sampai ke 1950. Jadi area ini ya, area 1941, 45 dan 50 ini bisa menjadi target profit teman-teman ya. Ini 1941 bisa jadi TP1, 1945 menjadi TP2, dan 1950 bisa menjadi TP3. Lalu pertanyaan adalah di mana kita bisa ambil posisi buy saat ini. Kalau dilihat posisi buy saat ini adalah kita memang masih punya satu area demand kecil banget di sini ya, yang dimana demandnya sudah nggak fresh sebenarnya ya. Demandnya ini sudah nggak fresh sebenarnya karena di time frame 5 menit. Kalau kita turunkan ke time frame M5 ya, di time frame M5 pun ada ya kecil di sini ya, di time frame M5 ada di sini. Ataupun yang paling kecil lagi paling bawah ya di sini ada di 1920. Itu pada saat harga itu mulai terbang ya. Karena kalau dilihat di M15 kita nggak kelihatan sama sekali, di M30 juga nggak kelihatan ya, apalagi di H1 benar-benar nggak kelihatan banget ya. Area demand ada di time frame 5 menit ya, sebenarnya itu nggak terlalu worth it lah bahasanya ya. Kalau dilihat apakah kita bisa buy ketika harga itu meretest 1925, saya rasa bisa ya. Ini kan menjadi area resisten kemarin ya kan, di area 1925 ya. 1925 menjadi area resisten become support saat ini, tapi dengan kondisi harga itu harus bisa melewati support yang ada di harga 1930. Oke. Jika harga berhasil turun di bawah 1930, maka kecenderungannya adalah harga nanti bisa turun sampai ke 1925 untuk meretest ini, baru kemudian harga bergerak turun ya. Tapi selama harga masih tertahan di atas 1930, saya rasa masih bisa
untuk open posisi buy ya. Jadi tidak selalu bisa menunggu retest di sini ya. Terkadang market itu tidak melakukan retest, yang ada harga itu hanya koreksi sedikit dan kemudian harga kemudian bergerak naik. Dan terkadang juga harga memang melakukan retest kemudian baru lanjut terbang. Atau bahkan tidak retest sama sekali, dia melakukan konsolidasi yang dimana itu menciptakan base dan kemudian harga bergerak lanjut lagi naik. Itulah yang dinamakan rally base rally, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat candle daily kemarin, kita benar-benar ditutup dengan candle bullish yang sangat signifikan besar. Apalagi dengan ekor panjang di bawah di sini menandakan bahwa satu hari kemarin itu dimenangkan oleh bullish power ya. Jadi hari ini ingin ambil posisi buy silahkan aja selama harga itu tidak turun di bawah 19.30 ya. Tidak turun di bawah 19.30 masih bisa open posisi buy. Kalau teman-teman mau sabar banget ambil posisi buy ya bisa di 19.25 di sini ya. Bisa di 19.25 ambil posisi buy, kemudian target di 19.50. Sekarang it's okay ya. Target maksimal sampai di 19.50 saat ini saya rasa bisa dipakai ya. Karena ini saya rasa bisa dikejar untuk hari ini. Tapi kemungkinan juga tidak juga, karena sekali lagi berita GDP di sini kemungkinan akan sangat berpengaruh ke market nanti malam ya. Atau teman-teman mau sideway dulu, mau step aside dulu, mau tidak ingin trading dulu sampai berita ini keluar, karena berita ini keluar kan jam setengah 9 WITA atau nggak jam setengah 8 malam. Jadi teman-teman masih bisa masih punya peluang untuk bisa open market karena ini tidak terlalu malam kan marketnya. Jadi antara harga itu bisa turun 19.30 kemudian naik, atau harga itu turun dulu drastis maksimal sampai ke 19.25 untuk retest area ini, baru kemudian harga itu bergerak naik. Target saat ini maksimal adalah sampai di 19.50. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy di 19.30 ya stop lossnya taruh di bawah 19.25, ataupun mau taruh di bawah demand kecil ini ya taruh di bawah 19.20 berarti ya di 19.18 atau enggak di 19.17. TP maksimal itu adalah TP3 nya di 19.50 ya. TP1, TP2, TP3 ingat ya, TP maksimal sampai di 19.50. Kalau teman-teman nggak sabar mau nekat sekarang ambil posisi buy, saya rasa agak sulit ya, karena harga sekarang di market Asia saat ini harga masih membuat konsolidasi ya. Jadi biarkan itu harga turun jika memang harga itu bisa turun ya. Tapi misalnya harga itu tidak berhasil turun dan malah break 1941, apakah kita bisa open posisi buy ketika break ini? Bisa, selama harga itu break dengan pasti, breakout dengan pasti, dan kita taruh stop lossnya di swing terakhir ketika dia break TP maksimal sama di 19.50. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.